Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lailin hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kanastum taknizun. Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 35. Bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk bisa menambah dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita juga diberkahi Allah dengan kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah khusyuk salat subuh berjamaah, dan sekaligus sudah hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan jemaah pada syukur rahimahullah, pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah At-Taubah surat ke-9 di ayat 35. Ini peringatan bagi kita semua dari Allah. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas dan perak itu dididihkan oleh Allah dari neraka jahanam, dari api neraka jahanam. Fatukwa biha, dan setelah mendidih kemudian disetrikakan, digosokkan atau disetrikakan jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, ke kening mereka, ke lambung mereka, dan ke punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang selama ini kalian simpan-simpan. Fadzuqu ma kanastum taknizun, dan rasakanlah, kata Allah, akibat dari perbuatan yang kalian lakukan sewaktu hidup. Ini berdasarkan ayat Allah. Ada satu hadis Rasulullah riwayat Muslim. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ini termasuk nantinya di akhirat orang yang ringan hisab, atau orang yang syarat beban dan paling berat hisabnya di akhirat? Kemudian
Untuk besok engkau punya. Untuk lusa engkau punya. Setelah lusa itu kan juga punya stok makanan, punya. Apa jawab Rasulullah kepada sahabat tadi? Engkau termasuk orang yang syarat beban di akhirat dan akan berat hisabmu karena engkau memiliki kelebihan makanan lebih dari 3 hari. Sahabat tadi menangis. Yang jadi pertanyaan kita ibu apa? Sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah dan dia memiliki kelebihan cadangan makanan untuk lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah termasuk orang-orang yang syarat dengan beban nanti di akhirat. Karena ada kelebihan yang kita simpan. Mungkin kita tak kaji sudah dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kata Rasulullah, selama harta yang kita simpan atau makanan yang kita simpan masih bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh orang-orang lain yang berada di sekitar kita, maka kata Rasulullah, ringankan hisabmu dengan harta yang sudah Allah titipkan kepadamu. Jadi kalau dipikir-pikir bahwa berdasarkan hadis Nabi tadi kita kandai saja. Mungkin kita termasuk nanti orang yang sangat beban di akhirat atau paling berat hisabnya. Kenapa? Karena kita stok makanan untuk sebulan, bari untuk sebulan, gula untuk sebulan, ya Pak. Karena kita tak mau repot. Nah sementara kata Rasulullah tadi ketika Nabi bertanya kepada sahabat, dia memiliki stok makanan lebih untuk 3 hari. Kata Rasulullah termasuk orang yang sangat beban dan 3 hari. Ya. Karena semakin banyak hartamu, kata Rasulullah, semakin berat hisab. Mendengar hadis ini, para sahabat yang memiliki kelebihan harta termenung dan menangis kepada Allah. Ya Allah, sebegitu beratkah beban harta yang kami pikul sehingga kami harus menanggung syarat beban dan 3 hari. Kata Rasulullah, ringankan hisabmu dengan harta yang Allah titipkan kepadamu. Makanya dalam masalah harta diingatkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, Allah makin tambah. Sementara melihat kepada hadis tadi, kita makin takut untuk ditambah karena makin syarat beban kita. Tapi ternyata hukumnya berbalik ketika kita bisa memanfaatkan berkahnya harta itu untuk bisa meringankan beban orang lain dan bisa menunaikan hak-hak yang diminta oleh Allah dari harta yang dititipkan. Makanya Allah perintahkan, la in syakartum la azidannakum. Semakin engkau syukuri dari nikmat yang aku titipkan tadi, kata Allah, maka aku akan tambah jumlahnya, aku akan tambah berkahnya agar engkau bisa memanfaatkan bukti syukurmu dari titipanku. Itu sebenarnya maknanya dalam secara tafsir. Jadi Bapak sebenarnya tidak usah takut. Yang penting kita bisa memanfaatkan. Jadi semakin banyak Allah titipkan harta untuk kita, maka semakin meningkat ibadah kita, semakin meningkat sedekah dan infak kita, semakin meningkat tingkat sosial kita sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang masih membutuhkan kita. Dan termasuk salah satunya bukti syukur kita kepada Allah. Dan untuk meringankan hisab kita, kata Rasul, salah satunya setiap tahun Allah panggil untuk berkorban. Memang hukumnya tidak wajib, tidak Allah wajibkan sama seperti sholat, sama seperti puasa itu. Tapi dia termasuk kategori wajibnya bagi orang-orang yang mampu saja. Tapi secara umum dan secara keseluruhan, hukum berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Karena ini salah satu bukti membuktikan kepada Allah bahwa kita selalu bersyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dan ini membuktikan kepada Allah bahwa kita ingin meringankan hisab kita dengan salah satunya adalah berkorban. Di hari ini kita berada di tanggal 2 Zulqa'dah.
Jadi lebih kurang sekitar 38 hari lagi, Bu. Jadi kalau tidak ingin harta kita itu nanti jadi beban yang syarat bagi kita, nah jadi adalah ibu bapak ma yang bisa digupi-gupi untuk didaftarkan menjadi peserta kurban. Lalu daftar satu ibu bapak. Jadi nampak ya. Oh di luar. Itu salah satu. Jadi ringankan hisab kita terhadap harta yang Allah titipkan. Salah satunya Allah minta dalam bentuk berkorban. Karena kita banyak keinginan di Muhammad, banyak kebutuhan yang kita mintakan kepada Allah. Sementara Nabi Ibrahim sendiri hanya satu yang dia minta kepada Allah. Sekian lama menunggu, akhirnya diberikan oleh Allah. Apa yang dia minta? Anak. Dan Allah titipkan Ismail saat itu. Tapi barukah sayang, barukah senang, barukah bersyukur ke Allah punya anak, diuji lagi oleh Allah. Ibrahim, kalau kau sayang kepada anak, tolong kurbankan untuk kepada Allah. Allah tidak mengatakan kalau kau beriman kepada Allah, tapi kalau kau sayang kepada anak, kurbankan untuk. Ini membuktikan apa? Bahwa kesayangan atau kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Allah yang membuktikan itu saja. Dan ternyata Nabi Ibrahim bisa membuktikan. Nah kalau kita posisikan hari ini Ibu Bapak, itu satunya Ibrahim yang memiliki banyak Ismail kepada Allah. Banyak permintaan yang sudah kita ajukan kepada Allah. Dan kemungkinan besar dan sekian banyak permintaan kita juga banyak yang sudah Allah kabulkan. Banyak untuk Ismail kita minta rumah, kita ingin punya kendaraan, kita ingin punya simpanan yang bisa menjamin kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita bahkan sampai ke cucu kita. Dan itu Allah berikan, Allah kabulkan. Tapi begitu Allah meminta salah satu dari Ismail yang dikabulkan Allah dari yang kita minta tadi, Allah minta salah satunya kurbankan untuk Allah ketika di hari nahar, ketika di hari kurban. Apa tujuan Allah meminta ini? Supaya apa yang sudah kita ajukan dan kita minta kepada Allah, supaya Allah ringankan dan dihisabnya. Kalau kita fikir-fikir balik beban harta yang kita pikul, kalau tidak bisa kita membuktikan kepada Allah bahwa harta itu bisa menyelamatkan kita dari apa yang Allah ancamkan di dalam surah At-Taubah ayat 3 itu. Jika memang harta itu pantas untuk kita zakatkan, maka segera keluarkan zakatnya. Kalau belum pantas untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan sedekahnya. Maka bantulah saudara-saudara kita untuk meringankan bebannya. Supaya apa? Supaya harta kita tadi meringankan hisab kita nanti di akhirat. Karena masing-masing kita pasti punya simpanan, punya harta yang kita cadangkan untuk kehidupan masa depan. Dan ini kalau tidak bisa kita manfaatkan untuk Allah, maka ini akan menjadi syarat beban nanti bagi kita di akhirat. Makanya para sahabat di zaman Rasulullah mendengar ayat ini dan mendengar hadis Rasulullah, itu sedekahnya tak tanggung-tanggung. Abu Bakar itu pengusaha sukses, Umar bin Khattab pengusaha properti sukses, punya banyak hukum, ini hukum yang disewakan yang dijual belikan. Utsman bin Affan apalagi. Tapi mereka bisa meringankan hisab mereka dari harta itu untuk Allah. Tapi begitu mereka menyerahkan semua harta yang dimiliki untuk Allah, Nabi yang melarang mereka. Dengan engkau hilangkan hak keluargamu dari harta yang Allah titipkan, kata Rasul. Jadi jangan pernah mensedekahkan semuanya, kata Rasul. Tetap keluarkan hak keluarga sampai segitu. Karena takutnya jadi beban nanti di akhirat hisabnya. Tapi Rasulullah juga tidak mau melakukan hal itu, kata Rasul. Tetap keluarkan hak keluargamu karena mereka juga punya hak terhadap harta yang Allah titipkan kepadamu, kata Rasul. Di sebagian hisab itu ibu bapak cili-cili ada itu yang bisa kita ambil, itu bisa kita daftarkan ini sebagai peserta kurban.
Jangan sampai nanti kita mempunyai kemampuan tapi kita pikir mengatur tidak berkorban, nanti akan menjadi syarat beban di akhirat terus. Makanya salah satunya itu Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah untuk sholat sebagai wujud bukti syukur kita terhadap hidup yang Allah berikan, maka Allah minta yang kedua adalah wanhar, berkurban sebagai wujud syukur dari harta yang Allah titipkan setiap hari dan setiap saat. Maka selagi kita masih mampu berkorban, maka berkorban. Berkorban sebaik dan sebanyak apapun yang kita mampu. Kalau kita pribadi bisa berkorban 1 ekor sapi, kenapa ada tidak? Kalau memang kemampuan kita hanya 1 ekor kambing, boleh di sini. Kalau memang kita memiliki harta yang pas dan kita semua mau berkorban, akhirnya satu keluarga patungan untuk membeli 1 ekor kambing, boleh. Tapi kalau masing-masing keluarga mampu untuk berkorban 1 ekor kambing, kemudian digabung menjadi 1 ekor sapi untuk satu keluarga, itu lebih baik. Tidaknya kita mengambil yang terendah dari apa kemampuan yang kita miliki dari harta. Yang sempat viral hadis dari Syekh Ali Jabir, boleh berkorban 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Iya, itu bagi kategori orang yang benar-benar kemampuannya di bawah untuk bisa. Tapi dia berkata keinginan besar untuk berkorban, boleh 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Karena Rasulullah juga melakukan hal itu. Minimal Rasulullah pernah berkorban 2 ekor kambing. 1 ekor kambing beliau doakan, ya Allah terimalah korban atas namaku dan umatku, kata Rasul. Di umat Rasulullah yang benar-benar tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berkorban, itu sudah dikorbankan oleh Rasul. Yang kedua doa Nabi, ya Allah terimalah korban atas namaku dan keluargaku. Terus Nabi. Tapi ada di satu saat itu Rasulullah itu pernah berkorban sebanyak 100 ekor unta sendiri. Bisa 76 ekor diantaranya beliau sembelih sendiri dan sisanya diserahkan kepada sahabat untuk menyelesaikan. Tapi ini cara kita jadikan motivasi untuk berkorban lebih besar dari apa yang Allah titipkan dari harta yang kita miliki. Kalau kita memang mampu sendiri 1 ekor sapi, silakan. Ini membuktikan kepada Allah bahwa semakin besar harta yang Allah titipkan, semakin besar wujud syukur kita dengan meningkatkan daya mampu kurban kita kepada Allah. Karena tidak pernah ulang. Bahkan Nabi sendiri pun pernah berkorban 100 ekor unta sendiri gitu. Dan doanya tetap sama. Terima korban atas namaku dan umatku, terima korban atas namaku dan keluargaku. Baik yang 2 ekor kambing maupun yang 100 ekor unta. Jadi kalau memang bisa lebih, kenapa kita tidak kita lebih? Karena apa? Dia membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Semakin besar nikmat Allah berikan, semakin besar wujud syukur kita kepada Allah. Dan insya Allah nanti akan makin meringankan beban kita nanti di akhirat. Amin. Maka ketika Allah memanggil untuk berkorban, ya Bapak berkorbanlah. Sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, apa hikmahnya ketika kita diperintahkan Allah berkorban itu? Pertama, merupakan bukti dan wujud keinginan kita untuk menghidupkan sunnah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Ini sunnahnya Rasulullah yang selalu diwujudkan oleh Rasulullah setiap tahun, dan sahabat mengikuti. Bahkan banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah saya hanya memiliki satu-satunya kambing yang berumur lebih dari 2 tahun. Tidak ada lagi yang saya miliki, dan silakan engkau berkorban dengan harta yang kau miliki itu, kata Rasul. Dan mereka korbankan. Mereka sudah bilang pada Rasul, saya punya satu-satunya kambing yang di atas umur 2 tahun. Dan hanya ini saya punya, silakan kau berkorban dengan itu, kata Rasul. Dia wujud kecintaan kita terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kemampuan berkorban itu, Ibu Bapak, Allah tidak lihat dari sisi kemampuan dari dalam bentuk harta, tapi yang Allah minta adalah kemampuan dalam bentuk iman. Dikalalah iman yang melecek sanggup, Ibu Bapak, banyak jalan untuk bisa berkorban.
Tapi kalaulah iman yang mengejek tidak sanggup untuk berkorban, banyak alasan untuk tidak mau berkorban. Itu walaupun dia memiliki banyak harta, kelebihan harta, tapi kalaulah imannya mengatakan tidak sanggup berkorban, banyak alasan. Tidak berkorban lagi. Cicilan motor sekian, cicilan rumah sekian, oh anak cik surau, cik sekolahnya tak ada. Habis itu saja, itu tak berkorban. Banyak alasan untuk tidak mau berkorban. Tapi kalau iman, itu terbukti loh. Dulu waktu Abu Bakar jadi imam, briefing kawan itu kita harus mengejar target membuka nomor of account, memperbanyak buka rekening. Jadi carilah orang-orang yang bisa buka, orang baru yang bisa buka rekening di bank. Akhirnya putusannya kami masuk ke pasar, mencari ama-ama yang menggali sayur untuk bisa diajak menabung. Apa yang dikeluhkan oleh ibu-ibu? Nah, apa yang kami simpan? Apa yang kami tabungan? Penghasilan kami itu menggali sayur itu sehari 20.000 untuk makan sehari sehabisnya. Akhirnya apa yang kami bilang? Ibu berani tak menyisihkan 5.000 sehari untuk disimpan? Nanti sekali seminggu kami dapat berarti itu sekitar 35.000. Insya Allah bisa. Karena selama aku memang pakai tujuan. Akhirnya yang dibukakan rekening baru sudah sering ganti, sejak diambil 35.000. Sekali waktu ibu pun mengecek start, namun tidak bisa nabung ini. Karena patah anak sakit biayanya terpakai itu. Baru sakit. Akhirnya kawan di sana, apa nak ibu telepon kami? Dan kami ambil ibu dari ini untuk bisa membayar biaya pengobatan anak ibu. Akhirnya ibu boleh saya, dari kalau yang di situ tak akan mau ambil. Batu kita, itulah menyekat untuk kurban 7 tahun. 35.000 seminggu kali apa? 140.000. Tahun 2010 atau 2009 itu biasanya biaya tempat waktu itu masih 1.200.000 perak. Ibu di kantor kawan aku menangi, aku menangi orang baik tukang sayur penghasilan 20.000 sehari bisa berubah tiap tahun. Awak yang digaji di orang bank 100.000 sehari sampai dia bisa berubah sekali. Ini masalahnya iman yang tidak mengatakan sanggup, ibu itu imannya mengatakan sanggup. Itu sudah dibuktikan. Cuma 20.000 penghasilan sehari berarti disisihkan oleh ibu itu 5.000 sehari. Dia matikan 5.000 seharian untuk berkorban. Bisa. Apalagi awak ini contoh kami yang merokok saja sampai merokok 20.000 sehari, sebulan 600.000. Kali kan setahun 200. Nah, jadi berani tak apa-apa yang merokok mau memotong yang biasanya sabuk sehari jadikan setengah buku lah. Jadi yang setengah buku simpan untuk cadangan kurban. Berarti kan lebih 200.000 sebulan. Sementara harga kurban berapa sekarang? Nah, sekitar antara 2,5 atau 24. Masih ada kelebihan. Kalau berani apa-apa mau memotong setengah buku rokok untuk niatkan berkurban bisa 300.000 sebulan. 8 bulan sudah dapat itu, bisa langsung berkorban. Cuma kan di sini masalah iman yang kita. Kalau iman sudah mengatakan sanggup tiap tahun berkorban, banyak jalan untuk bisa berkorban. Tapi kalau iman yang mengecekkan tak sanggup, banyak alasan untuk tidak mau berkorban. Ujung-ujungnya apa ibu? Yang banyak alasan tadi, mencari kambing hitam untuk menyatakan bahwa dia belum mampu untuk berkorban. Allah tak minta kambing hitam, ya Allah minta kambing kurban. Nanti akhirnya kambing hitam kawan. Banyak alasan. Dia membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah, dan Rasulullah sunnahnya adalah berkurban setiap tahun. Maka ujungnya cinta kita terhadap sunnah Rasulullah dengan juga ikut berkorban setiap tahun. Nyatakan bahwa
mampu, maka insya Allah apapun jalannya Allah akan buktikan kemampuan itu kalau iman sudah ada. Yang kedua, hikmahnya kata Rasulullah adalah membentuk silaturahim yang makin kuat. Tidak ada perbedaan antara orang yang mampu dengan yang kurang mampu, dengan orang yang tua dan anak-anak, semuanya menikmati bahwa itu adalah daging yang bisa dinikmati setiap saat. Di silaturahim jalan tumpah ruang sadaya menjalin hewan kurban di dapur, menikmati bakarajo bersama, ada kegembiraan tersendiri. Jadi silaturahim jalan, tidak ada perbedaan lagi antara yang mampu dengan tidak mampu, tidak ada lagi perbedaan antara yang tua dengan yang muda, tidak ada lagi perbedaan antara anak dengan orang tua, semuanya berbaur mewujudkan silaturahim di sini. Dan salah satu ajang untuk memperkuat silaturahim kembali juga di situ kata Rasulullah. Yang tak pernah bertegur satu nampak di situ sama-sama bakar raju, bisa. Jadi salah satu wujudnya adalah memperkuat silaturahim di antara kita. Yang ketiga kata Rasulullah, mewujudkan kesabaran dalam diri. Banyak wujud kesabaran ini tak sabar mengumpulkan harta segetek demi segetek untuk bisa berkorban tiap tahun. Sabar dalam menikmati apa yang kita lakukan dalam pengumpulan harta untuk bisa berkorban setiap tahun. Dan ada kegembiraan tersendiri begitu kesabaran kita sudah kita wujudkan di hari itu bahwa kita berhasil diangkat untuk menjadi peserta korban. Dan wujud sabar yang terbesarnya bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sekian lama menunggu, dengan sabar beliau tunggu dengan tunggu, akhirnya Allah berikan. Tapi begitu beliau dapatkan, Allah minta lagi kesabaran yang lebih tinggi untuk mengorbankan anaknya kepada Allah. Rahim sembelih anak Allah, tunggu. Itu perjuangan berat, kesabaran yang tinggi yang diminta. Anak satu-satunya waktu itu yang belum dapatkan selama ini sekian 10 tahun lamanya, sampailah 10 istrinya, akhirnya istrinya menyerahkan ini untuk bisa menikahi pembantunya kalau bahasa Bali Siti Hajar supaya Ibrahim bisa punya. Karena doanya setiap malam ini sudah ngaji bisa nikahilah Siti Hajar supaya kau bisa mendapatkan anak yang kau nikah. Karena aku sudah 2 tahun kata Siti Hajar. Begitu dinikahi orang dari Siti Hajar dapat semua. Tapi begitu kesabaran Nabi Ibrahim diminta oleh Allah diwujudkan, akhirnya dari Ismail pun Allah memberikan Siti Sarah seorang anak. Jadi dua. Bila insyakartum la azidannakum itu dibuktikan Allah dari Nabi Ibrahim. Ciri yang diminta Nabi Ibrahim dua dari Allah, Ismail dan Isa. Dan bukti syukur yang keduanya dibuktikan Allah, keduanya diangkat menjadi nabi. Anak Nabi Ibrahim. Nah itulah yang memisahkan. Yang Siti Hajar di Makkah dan Ismail daerah dakwahnya di Makkah, Ishak daerah dakwahnya di Palestina. Akhirnya perintah Allah, tinggalkan istrimu dengan anakmu di Makkah dan engkau bawa Sarah dan Ishak menuju ke Palestina. Dan itulah garis keturunan Nabi Ibrahim di situ. Ismail ke bawahnya sampai Nabi Muhammad, Ishak ke bawahnya sampai Nabi Isa. Dan daerah dakwahnya masing-masing di Makkah dan di Palestina. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan kakeknya para nabi. Karena dari keturunan beliau yang banyak diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Itu sama. Yang berikutnya bahwa bukti dari hikmah dari kita berkorban itu adalah kurban yang kita kurbankan setiap tahun kata Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai bagi umatku kata Rasulullah, dan setiap kalian yang beriman kepada Allah adalah menumpahkan darah hewan kurban pada hari nahar, pada hari berkurban. Maka buktikanlah keimananmu dengan selalu berkurban kata Rasulullah. Karena nanti di akhirat semua hewan-hewan yang kita kurbankan kata Rasulullah akan datang kepada kita utuh, tulang-tulangnya, darah-darahnya datang, bulu-bulunya dan kuku-kukunya pun datang semua kata Rasulullah. Ini yang akan meringankan hisab kita nanti di akhirat. Karena apa?
kurban itu akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa inilah bukti bahwa kita beriman dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan berkurban setiap tahun. Kurban itu Allah berkata menjadi saksi. Ini akan meringankan hisab kita. Kemudian kata Rasulullah, dia juga akan menjadi kendaraanmu untuk menyeberangi titian sirat. Mempermudah nanti kita di titian sirat. Karena titian sirat itu yang terakhir itu. Sebelum penentuan nanti di seberangnya surga, di bawahnya neraka. Dikata Rasulullah dari Bukhari Muslim, titian sirat itu Allah bentangkan di antara dua punggung jahanam. Jadi kalau bawahnya mulai dari sudut api itu dibentangkan sirat. Di tangan-tangannya ada sauh dari neraka itu berputar seperti itu. Itu tali titian sirat, itu sauh kadang dari neraka berputar. Jadi kemungkinan besar untuk jatuh itu ganda. Bisa jadi itu disapa ada sauh yang berputar. Kemudian kata Rasulullah, titian sirat itu lebih lunak dari rambut, kemudian lebih licin dari minyak. Alui lebih lunak dari rambut, lebih licin dari minyak. Rambut ini kita lihat sekitar putih. Ini lebih lunak dari rambut. Yang ketiga kata Rasulullah, titian sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bagi kita menyebarkan itu, halus, kemudian lebih tajam dari pedang. Bisa kita membayangkan bapak apakah itu memijak pisau yang tajam. Kalau tangan pisau tajam itu kate, cuma kita membayangkan itu pijak yang tajam dari pisau itu. Yang terjadi di kaki kita. Yang keempat kata Rasulullah, lamanya kita berada di titian sirat itu selama 15.000 tahun akhirnya. Kondisi yang kita lalui dari titian sirat itu kata Rasulullah, 5.000 tahun lamanya kita dengan kondisi mendaki, 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun mendatar. Dan kondisi orang yang menyeberang sirat itu kata Rasulullah, ada yang secepat kilat sehijau batu tiba di sebelah. Ada yang seperti kuda pacu berlari, batu di pacuan, kancang-kancang. Ada yang model orang berlari capek, secapek-capek. Ada orang yang model berlari maraton. Ada orang yang berjalan, ada model marangka, ada yang main lari, macam-macam seperti itu. Dan nanti di saat itu giliran akan menyeberang. Ingat kata Rasulullah dari 1.000 orang yang meniti titian sirat hanya satu yang selamat sampai ke sana. Satu banding 1.000 itu. Ini kelawak dan ciekwa. Ini kelawak dan ciekwa. Dari 1.000 orang yang meniti kata Rasulullah cuma satu yang selamat sampai ke sana. Jadi perbandingan untuk selamat itu 1 banding 1.000. Ali kelawak dan ciek dari yang 1.000 umat. Akhirnya kata Rasulullah buktikan dengan meringankan hisab. Maka salah satu nanti begitu kita gampang saat kita akan meneliti titian sirat itu hewan-hewan kurban yang kita ikhlaskan kepada Allah, bukti syukur kita tadi akan mendatangi kita dan akan menjadi kendaraan kita untuk menyeberang titian sirat. Tidak ada ruginya di rumah. Kita kurbankan mati-matian, kita kini menyicil tiap bulan itu bisa berkorban. Insya Allah nanti akan datang menyelamatkan kita di akhirat. Tapi kalau kita mati-matian menyicil kendaraan dunia, begitu kita mati kendaraan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi pilihlah begitu, mati-matian menyicil kendaraan dunia atau mati-matian menyicil kendaraan akhirat. Ini sama-sama mati-matian, bahkan sampai mati pun kadang cicilan itu tidak habis. Aduhnya baru lewat. Selesai cicilan rumah, cicilan motor akan dihadap. Selesai cicilan orang tua, anak datang minta ada cicilan modal akan dihadap. Asal begitu kita selamat dari cicilan. Karena kalau nggak ada cicilan, ada baik Ustaz. Tidak bisa kita punya motor, tidak bisa kita punya modal, tidak bisa punya rumah kalau ada cicil. Nah kalau memang satunya bisa dapat dengan cara cicil, cicilah korban. Coba. Kalaupun harganya kini 2 P
terboleh. Bukan kalau dibagi 2 balik kan bisa 200.000 sebulan. Bisa. Onta 1 juta sebulan itu mampu. Onta 3 juta, 4 juta, 5 juta sebulan itu mampu. Kenapa dengan korban cuma 200.000 sebulan kita nyatakan diri tidak mampu? Makanya di sini kembali iman kita kita bukti syukur kita kita. Jadi supaya kita tidak ada syarat beban di akhirat itu, berusahalah setiap tahun itu untuk bisa berkorban. Karena itulah mengajukan banyak permohonan, banyak permintaan, banyak doa yang kita ajukan kepada Allah. Begitu Allah kabulkan, wujudkanlah dan ringankanlah hisab terhadap apa yang kita minta itu, dengan salah satunya yang terbesar itu berkorban setiap tahun. Di samping wujud syukur kita dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk ibadah kepada Allah, salah satu yang terbesar yang Allah minta sekali setahun itu adalah wujudkan bukti kita dalam bentuk berkorban. Ada diragukan ibu bapak? Diragukan. Tentang masalah korban. Ini hikmahnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan apa yang dilakukan dan disunahkan oleh Nabi setiap tahunnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat yang mencintai Rasulullah dan umat yang menjalankan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berdampingan dan duduk berdekatan dengan Rasulullah di dalam surga, karena salah satu orang-orang yang bisa berdampingan di dalam surga dengan kata Rasulullah adalah orang-orang yang rajin menjalankan sunnah. Dan salah satu sunnah Nabi adalah berkorban di hari raya Idul. Kita cukupkan ini Bapak. Baik. Yang kuisnya nanti sama saja saja. Baik, mudah-mudahan manfaatnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.